Hai semuanya, perkenalkan nama saya Benon Tardiano dari 4 MMND dengan NPM 2041-201. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Ratuliman dengan NPM 2041-203. Perkenalkan nama saya Liana Esther dengan NPM 2041198 Program Studi Manajemen. Perkenalkan nama saya Fiona, NPM 2041202 dari kelas 4 MMMD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Laundromatis Corporation. Potensi bisnis dapat muncul dari mana saja dan kapan saja, bahkan hanya dengan menggunakan modal yang terbatas sekalipun. Tetapi hal ini kembali lagi kepada pelaku bisnis terkait. Salah satu bisnis yang tengah maraknya diperbincangkan yaitu adalah bisnis laundry. Laundry sendiri mengacu pada tindakan mencuci benda seperti pakaian, sepatu, tas, selimut, handuk, ataupun lain sebagainya. Di mana bisnis ini cukup menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, terlebih lagi jika lokasi laundry yang hendak dibuka strategis dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Di era yang serba digital sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang tidak ingin ambil pusing terkait masalah cucian baju kotornya. Terlebih lagi jika tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Maka masyarakat akan menggunakan jasa laundry untuk memudahkan kegiatan mencucinya ini. Namun, segala kemudahan yang diberikan oleh bisnis laundry dinilai masih belum cukup bagi pelanggannya, di mana pelanggan harus tetap mengantar dan mengambil cuciannya sendiri. Meskipun beberapa laundry menerapkan hal ini, namun tentu saja akan dikenakan biaya tambahan. Maka dari itu, untuk menjawab segala pertanyaan dan memudahkan permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya, hadirlah Laundromatis Corporation, di mana sesuai dengan nama perusahaan tersebut bergerak di bidang laundry yang tentu saja sudah mengadaptasi kepada perkembangan teknologi yang ada saat ini. This Corporation berasal dari kata laundromat atau dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut dengan penatu atau binatu, di mana merupakan fasilitas atau tempat usaha mencuci pakaian, mengeringkan, yang dapat berupa mesin cuci otomatis. Di mana tujuannya itu adalah untuk menyediakan jasa laundry yang berbasiskan kepada teknologi saat ini dengan berbagai kemudahan yang ada tentunya. Berbeda dengan laundry yang ada pada umumnya, Laundromatis ini memberikan pelayanan jasa melalui aplikasi yang dapat di-download di App Store maupun di Play Store. Visi dan misi dari Laundromatis Corporation ini yaitu adalah menjadi penyedia jasa laundry yang milenial dan dikenal hingga penjuru dunia, menjadi nomor satu di antara pesaing lainnya dan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh konsumen Laundromatis. Misinya di mana ingin memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh konsumen Laundromatis tanpa terkecuali, ketepatan waktu dan penyelesaian pesanan, membuka cabang ke seluruh provinsi di Indonesia, kemudian akan mengembangkan sayap menjadi perusahaan internasional, dan yang terakhir terus melakukan inovasi yang semakin baik ke depannya, mengikuti perkembangan zaman yang akan muncul di kedepannya. Struktur organisasi dari Laundromatis Corporation ini yaitu adalah yang pertama, ada stockholder atau pemangku kepentingan, di mana merupakan pemegang saham baik individu maupun organisasi yang memiliki saham pada Laundromatis Corporation. Stockholder akan bekerja sama dengan pemilik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, di mana stockholder ini memiliki hak khusus yaitu memberikan suaranya dalam pemilihan dewan direksi dan hak untuk memperoleh dividen, serta hak untuk membeli saham baru dan hak terhadap aset perusahaan tergantung pada besarnya saham yang dia miliki. Kedua ada owner atau pemilik usaha, merupakan pemilik yang bertanggung jawab terhadap perusahaannya, memiliki tugas untuk pengambilan segala keputusan dan permasalahan yang dialami oleh perusahaan, merancang dan menentukan arah bisnis yang ia tempuh ke depannya, menunjuk dan memberhentikan direksi perusahaan, dan memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada IT system, bertugas dan bertanggung jawab dalam segala sistem IT di perusahaan, entah itu berbasis aplikasi ataupun software, dan perihal penyangkutan teknologi di perusahaan tersebut.
Tim marketing memiliki tugas yang tidak kalah penting dalam hal mempromosikan bisnis dari perusahaan dan memberitahukan visi serta misi dari perusahaan tersebut kepada khalayak ramai. Tidak sampai di situ saja, tim marketing harus mampu dalam menggapai prospek, pelanggan, serta investor untuk dapat bergabung dan mendukung bisnis perusahaan tersebut. Memantau dan mengelola sosial media dari perusahaan terkait, melihat kebutuhan konsumen, seperti apa yang harus diseimbangkan oleh perusahaan. Manajer merupakan individu yang mengatur, mengelola, bertanggung jawab pada setiap posisi yang ada pada perusahaan, di mana memiliki tugas untuk mengidentifikasi ke segala jenis variabel untuk pencapaian tujuan perusahaan, mengkoordinasikan segala bidang dan tingkatan pegawai dengan pihak yang berwenang agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Manajer harus memiliki fungsi-fungsi yang sangat diperlukan dalam perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kerja, dan pengawasan. Akuntan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pembukuan, mempostingan jurnal operasional, menyusun laporan keuangan perusahaan yang akan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Pegawai bagian cuci memproses segala jenis pesanan cucian yang masuk dan bertugas untuk memisahkan jenis pakaian sebelum melakukan proses pencucian. Bertanggung jawab dalam proses pengoperasian mesin cuci, dan lain sebagainya. Pegawai bagian setrika memproses pakaian yang telah selesai dicuci agar rapi sebelum sampai di tangan konsumen. Memilah jenis pakaian yang dapat disetrika ataupun yang tidak dapat. Pegawai atau bagian packing bertugas untuk memproses segala jenis pakaian yang sudah selesai melewati proses mencuci dan penyetrikaan agar dapat sampai di tangan konsumen dengan rapi dan layak. Kurir bertugas untuk mengambil dan mengantarkan laundryan pelanggan ke perusahaan, begitu juga sebaliknya, yaitu mengantarkan hasil laundryan dari perusahaan kepada pelanggan sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menjelaskan 5 Force Competition Model. Setiap bisnis beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Keadaan persaingan industri menerapkan pengaruh yang kuat pada bagaimana perusahaan mengembangkan strategi mereka. Michael Porter percaya bahwa unit dasar analisis untuk pemahaman adalah sekelompok pesaing yang memproduksi barang atau jasa yang bersaing secara langsung satu sama lain. Ini adalah industri di mana keunggulan kompetitif pada akhirnya menang atau kalah. Melalui strategi kompetitif, organisasi mencoba mengadopsi pendekatan untuk bersaing di industri. Karakter, campuran, dan seluk-beluk kekuatan persaingan tidak pernah sama dari satu industri ke industri lainnya. Tekanan kompetitif yang beroperasi di 5 area pasar secara keseluruhan yaitu tekanan kompetitif yang terkait dengan manuver pasar dan perebutan patrones pembeli yang berlangsung di antara penjual saingan di industri. Yang kedua, tekanan persaingan yang terkait dengan ancaman pendatang baru ke pasar. Yang ketiga, tekanan persaingan datang dari upaya perusahaan di industri lain untuk memenangkan pembeli ke produk pengganti mereka sendiri. Yang keempat, tekanan persaingan yang berasal dari kekuatan tawar-menawar pemasok dan kolaborasi penjual pemasok. Kelima, tekanan persaingan yang berasal dari daya tawar pembeli dan kolaborasi penjual pembeli. Para ahli strategi dapat menggunakan model 5 kekuatan untuk menentukan seperti apa persaingan dalam industri tertentu dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi tekanan kompetitif spesifik yang terkait dengan masing-masing dari 5 kekuatan. Yang kedua, evaluasi seberapa kuat tekanan yang terdiri dari masing-masing dari 5 kekuatan tersebut. Yang ketiga, tentukan apakah kekuatan kolektif dari 5 kekuatan kompetitif kondusif untuk menghasilkan keuntungan yang menarik. Berikutnya terdapat 5 kekuatan poster, yaitu yang pertama, trade of new entrants. Pendatang baru dapat mengurangi profitabilitas industri karena mereka menambah kapasitas produksi baru yang mengarah pada peningkatan pasokan produk bahkan dengan harga yang lebih rendah dan secara substansial dapat mengikis posisi pangsa pasar perusahaan yang ada. Berikut hambatan untuk masuk mewakili kekuatan ekonomi yang memperlambat atau menghalangi masuknya perusahaan lain. Yang pertama,
persyaratan modal, yaitu ketika sejumlah besar modal diperlukan untuk memasuki suatu industri, perusahaan yang kekurangan dana secara efektif dilarang masuk industri, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan yang ada di industri. Yang kedua, skala ekonomi, yaitu banyak industri dicirikan oleh kegiatan ekonomi yang didorong oleh skala ekonomi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk mengacu pada perbedaan visi atau persepsi atau peningkatan yang membuat produk menjadi istimewa atau unik di mata pelanggan. Yang keempat, biaya pengalihan. Untuk berhasil dalam suatu industri, pendatang baru harus mampu membujuk pelanggan yang sudah ada dari perusahaan lain untuk beralih ke produknya. Yang kelima, identitas merek, yaitu identitas merek produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan yang ada dapat berfungsi sebagai penghalang masuk lainnya. Yang keenam, akses ke saluran distribusi, yaitu tidak tersedianya saluran distribusi untuk pendatang baru menimbulkan hambatan masuk yang signifikan. Yang ketujuh, kemungkinan pembalasan agresif, yaitu terkadang ancaman pembalasan agresif oleh pemegang jabatan dapat menghalangi masuknya perusahaan lain ke dalam industri yang ada. Selanjutnya, kekuatan bargaining power of buyers, yaitu kekuatan tawar pembeli ini merupakan kekuatan lain yang mengaruhi kondisi persaingan industri. Leverage ini terutama terlihat ketika yang pertama, pembeli memiliki pengetahuan penuh tentang sumber produk dan penggantinya. Yang kedua, mereka menghabiskan banyak uang untuk produk industri, yaitu mereka adalah pembeli besar. Yang ketiga, produk industri tidak dianggap penting bagi kebutuhan pembeli dan pembeli lebih terkonsentrasi daripada perusahaan yang memasok produk. Mereka dapat dengan mudah beralih ke pengganti yang tersedia. Berikutnya, kekuatan bargaining powers of suppliers, yaitu daya tawar pemasok. Cukup sering pemasok juga menggunakan daya tawar yang cukup besar atas perusahaan. Pemasok dapat memiliki kekuatan tawar-menawar atas sebuah perusahaan ketika produk mereka sangat penting bagi pembeli dan penggantinya tidak tersedia. Yang kedua, mereka dapat menetapkan biaya peralihan yang tinggi. Yang ketiga, mereka lebih terkonsentrasi daripada pembeli mereka. Berikutnya, trade of substituted product. Produk pengganti merupakan sumber laten persaingan dalam suatu industri. Dalam banyak kasus, mereka menjadi konstituen utama persaingan. Selanjutnya, kekuatan competitive rivalry within the industry. Sifat rivalitas dalam industri persaingan antar pemain yang ada cukup jelas. Inilah yang biasanya dipahami sebagai kompetisi. Rivalitas di antara para pesaing cenderung kejam dan profitabilitas industri rendah. Ketika yang pertama, pemimpin industri yang kuat dapat mencegah perang harga dengan mendisiplinkan penggagas kegiatan tersebut. Yang kedua, jumlah pesaing, yaitu bahkan ketika pemimpin industri ada, kemampuan pemimpin untuk menerapkan disiplin penetapan harga berkurang. Dengan meningkatnya jumlah pesaing di industri karena mengkomunikasikan harapan kepada pemain menjadi lebih sulit. Yang ketiga, biaya tetap, yaitu ketika pesaing beroperasi dengan biaya tetap yang tinggi. Mereka merasakan motivasi yang kuat untuk memanfaatkan kapasitas mereka dan oleh karena itu cenderung untuk memotong harga ketika mereka memiliki kelebihan kapasitas. Selanjutnya, exit barriers. Rivalitas di antara para pesaing menurun jika beberapa pesaing meninggalkan suatu industri. Oleh karena itu, profitabilitas cenderung lebih tinggi di industri dengan sedikit hambatan keluar. Selanjutnya, diferensiasi produk, yaitu perusahaan terkadang dapat melindungi diri dari perang harga dengan membedakan produk mereka dari produk pesaing. Selanjutnya, pertumbuhan lambat, yaitu industri yang pertumbuhannya melambat cenderung menghadapi persaingan yang lebih ketat. Berikutnya, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Yang pertama itu ada resource. Resource merupakan dasar bagi sebuah organisasi dan merupakan objek studi alami karena merupakan masukan bagi proses nilai. Sumber daya diidentifikasi sebagai sumber keunggulan kompetitif dan berkelanjutan jika berharga, langka, tak ada bandingannya, dan tak tergantikan. Selanjutnya ada capabilities.
Sebuah aspek membingungkan dari konsep kemampuan adalah bahwa tampaknya memiliki dua arti umum. Arti pertama adalah kapasitas bagaimana dianut. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi umumnya disepakati untuk berada dalam individu dan tim individu. Menyeratkan bahwa konsep kompetensi melibatkan hierarki kumulatif. Berikutnya, strategi tingkat bisnis. Kompetensi inti organisasi harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan atau keinginan pelanggan untuk mencapai pengembalian di atas rata-rata. Hal ini dilakukan melalui strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis berisi tindakan yang diambil untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kompetensi inti di pasar produk atau layanan individual yang spesifik. Strategi tingkat bisnis berkaitan dengan isu-isu seperti yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan utama. Kedua, mencapai keunggulan atas pesaing. Dan yang terakhir, menghindari kerugian kompetitif. Oke, selanjutnya kita akan memasuki mengenai tahap pembahasan dan analisis. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengambil tema mengenai lingkungan eksternal laundromatis cooperation dengan analisis 5 force competition model. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam 5 force competition model, yang pertama itu ada threat of new entrants. Ini adalah analisis yang kami lakukan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dapat laundromatis corporation dalam membuka usahanya nanti. Nah, di sini untuk menghambat semua hambatan yang bisa memberhentikan usaha laundromatis ini, kami akan menggunakan diferensiasi produk kami, yaitu dengan memiliki beberapa diferensiasi seperti memiliki aplikasi tertentu, lalu ada memiliki jenis mesin cuci dengan fungsinya masing-masing, lalu ada proses paket-paket tertentu yang dapat membantu para konsumen dalam mencuci pakaian mereka. Nah, kita masuk yang kedua mengenai bargaining power of supplier. Nah, di bargaining power of supplier ini tidak hanya mendapatkan sumber pemasok bahan-bahan mesin cuci seperti deterjen, sabun mesin cuci itu dari satu pemasok saja. Nah, kalau misal dari satu pemasok saja itu dapat mengakibatkan laundromatis corporation ini ditekan oleh satu pemasok tersebut mengenai harga yang mereka berikan. Jika bisa, laundromatis corporation akan memiliki banyak pemasok dan akan menentukan harga sendiri bahwa pemasok mana yang dapat memberikan harga sumber daya dan pasokan-pasokan bahan baku yang kami perlukan dengan harga yang paling murah. Kita lanjut bargaining power of buyer, di mana ada dua hal yang harus kami lakukan dalam mendapatkan perhatian dari para konsumen atau pengguna kami. Yang pertama adalah harga, dan yang kedua adalah produk dan jasa kami. Untuk harga, tentu kami melakukan harga yang paling spesial untuk pada konsumen kami. Kami menentukan beberapa paket khusus yang menurut kami dapat membantu para konsumen ini mendapatkan harga yang jauh lebih menguntungkan. Misalnya, untuk paket yang super hemat itu bisa menyentuh dengan harga yang super murah dengan mesin cuci yang hemat dengan biaya listrik, sehingga untuk laundromatis corporation sendiri tidak mengalami kerugian apapun. Nah, untuk hasil dari produk kami tentu juga kami utamakan dengan menggunakan mesin-mesin tertentu yang berkualitas seperti Akari AWM 12 SK, yaitu memiliki 2 tabung yang dapat mencuci hingga 12 kilo dan memiliki keuntungan fire spin dryer yang dapat mempercepat proses penyucian, di mana dari hal ini juga bisa menjadi salah satu paket penting untuk para konsumen dalam paket super cepat atau paket ekspres. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah trade of substitute product. Trade of substitute product sendiri adalah analisis yang dilakukan oleh laundromatis corporation untuk mengetahui apakah ada perusahaan lain yang dapat menjadi pengganti dalam usaha laundromatis corporation ini. Nah, seperti teman-teman yang ketahui, kalau misalnya perusahaan laundromatis merupakan perusahaan laundry, yang dimana di Batam sendiri sudah tentunya sangat banyak yang ada di Batam untuk membuka usaha laundry ini. Namun,
Untuk membuat substitute produk ini tidak menyaingi kami memiliki diferensiasi yang sangat berbeda dengan para tempat laundry lain, yaitu memiliki aplikasi tersendiri, di mana dengan aplikasi tersebut konsumen dapat dengan mudah bisa mengetahui atau memeriksa bagaimana atau sedang di mana proses pakaian tersebut sedang dilakukan, sehingga tidak akan mudah untuk laundry lain untuk mensubstitut dari jasa Laundromatis Corporation kami. Terus yang kelima dan yang terakhir itu adalah competitive rivalry within the industry, di mana ada kompetitif atau kompetitor yang sangat kuat atau yang sangat hebat yang menjadi kompetitor dari Laundromatis Corporation ini. Dari analisis kami di tempat laundry di Batam, laundry yang paling berkesan dan menjadi hambatan dalam proses pembangunan usaha Laundromatis Corporation ini adalah laundry box, di mana laundry box mulai berkembang belakangan ini dengan cepat untuk membuka franchise baru di sekitar Batam dengan judul laundry box, dengan adanya sistem pengantaran kepada konsumen, di mana itu juga akan menjadi salah satu fitur yang kami sediakan kepada para konsumen kami, sehingga kami dapat menyaingi laundry box ini. Namun sebagai tambahan, kami juga menyediakan aplikasi tersendiri yang dapat memberikan promo khusus untuk para pengguna Laundromatis Corporation kami, sehingga ini dapat menjadi salah satu diferensiasi atau pembeda antara Laundromatis dengan si laundry box ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai lingkungan internal dari Laundromatis Corporation dengan analisis resource, capabilities, dan core competencies. Yang pertama, kita akan masuk ke analisis resource. Resource sendiri adalah sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, berarti sumber daya Laundromatis Corporation sendiri, di mana sumber daya tersebut bisa berasal dari tenaga kerja, merek, keuangan, manajerial, dan sebagainya. Nah, dalam resource sendiri ini kami bagi analisis kami menjadi dua, yaitu menjadi tangible resource atau resource yang dapat terlihat maupun teridentifikasi. Lalu tangible resource ini yang kami sediakan dalam Laundromatis Corporation kami adalah mesin cuci khusus yang terdiri dari 4 mesin cuci, ada 5 mesin cuci, yaitu ada AWM 12 SK, terus ada Electrolux EWT 105WN, ada Polytron PWM 1368R, ada LG Twin Tube dan top loading yang dapat memberikan fitur dual wash, di mana masing-masing mesin cuci tersebut memiliki fitur-fitur dan kelebihan-kelebihan tertentu yang dapat menjadi resource penting bagi kami. Nah, yang kedua itu ada intangible resource atau resource yang tidak terlihat, yang bisa berupa merek atau moral suatu perusahaan. Biasanya dalam Laundromatis Corporation ini, kami untuk meningkatkan reputasi, kami akan melakukan strategi dengan membuat tenaga kerja kami memiliki perilaku dan sikap yang sopan dan juga terbuka pada para konsumen, karena kami ini berasal dari Laundromatis digital, di mana serba menggunakan aplikasi. Mungkin terdapat beberapa konsumen yang kurang mengerti mengenai aplikasi, maka tenaga kerja kami akan menjelaskan mengenai aplikasi tersebut. Nah, lalu kami juga ingin bekerja sama dengan mitra besar seperti Gojek Indonesia dan Grab, itu untuk meningkatkan reputasi kami dan juga merek kami melalui itu. Nah, untuk kerjasama detailnya akan kami jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis capabilities. Analisis capabilities adalah analisis yang kami lakukan untuk mengintegrasikan sumber daya kami agar mencapai tujuan dari Laundromatis Corporation. Nah, salah satu tujuan Laundromatis Corporation adalah untuk menjelajah ekspansi ke luar negara atau ke luar negeri untuk membuka cabang-cabang tertentu. Nah, untuk itu kami melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional sendiri adalah pendekatan yang akan menentukan kapabilitas dalam pemasaran, penjualan,
keuangan dan sumber daya dalam Laundromatis Corporation ini. Nah, yang paling sesuai untuk menarik minat dan perhatian konsumen dan ketertarikan tersebut, maka Laundromatis Corporation akan menambah penjualan dengan menggunakan sumber daya yang berkualitas dan menggunakan mesin-mesin dengan fitur tertentu. Yang kedua ada pendekatan value chain, di mana pendekatan yang berdasarkan serangkaian kegiatan yang berurutan yang bisa dimulai dari mendesain tempat Laundromatis Corporation. Seperti yang saya bilang tadi, Laundromatis Corporation akan berbasis menggunakan 4-5 mesin cuci berbeda dengan masing-masing tujuan tertentu. Nah, untuk masing-masing tujuan tersebut akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu ada masing-masing mesin cuci Polytron, ada mesin cuci Electrolux, ada mesin cuci Akari, yang dimana masing-masing tersebut itu bisa menyediakan paket-paket tertentu untuk membantu para konsumen. Nah, selanjutnya adalah analisis kompetensis atau analisis core competencies. Analisis kompetensis ini adalah analisis yang kami lakukan untuk membuat sumber daya dan kapabilitas tadi menjadi sebuah akar dalam perusahaan Laundromatis Corporation kali ini. Nah, yang menjadi core kompetensis dari Laundromatis Corporation adalah terdapat 4 kriteria. Nah, 4 kriteria tersebut ada yang pertama, valuable capabilities, yaitu membantu Laundromatis Corporation dalam memanfaatkan peluang terciptanya nilai bagi pelanggan. Nah, yang kedua, rare capabilities adalah memiliki sedikit persaingan dengan menggunakan aplikasi yang akan kami buat nanti. Nah, yang ketiga ada imitable capabilities atau kualitas produk yang sulit untuk ditiru oleh orang lain dengan menggunakan sumber daya yang kami sebutkan tadi, di mana masing-masing mesin cuci memiliki fungsi khusus tertentu yang dapat menghasilkan jasa yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan laundry yang lain. Yang keempat ada unsubstitutable capabilities, yang dimana mereka tidak memiliki persamaan secara strategis dan tidak bisa meniru dari Laundromatis Corporation kali ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis strategi tingkat bisnis di usaha Laundromatis Corporation dengan dimulai dari tingkat bisnis mengenai who atau mengenai siapa target pasar kami. Nah, target dari kami adalah pelanggan atau masyarakat yang biasanya harus menggunakan cuci pakaian atau steamer mereka dalam jumlah yang besar. Namun, selain itu kami juga akan mengincar tempat-tempat seperti kos yang ditinggali oleh para mahasiswa, sehingga para pemilik kos tersebut bisa mencucikan selimut-selimut mereka kepada kami dengan menyediakan paket yang sesuai yang kami berikan kepada para pemilik kos tersebut. Nah, yang kedua adalah strategi what. What itu adalah strategi apa kebutuhan yang pelanggan butuhkan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang pelanggan kebutuhkan adalah jasa yang lebih baik dibandingkan perusahaan laundry yang lainnya. Sehingga kami dapat memberikan jasa terbaik itu kepada para konsumen dengan menggunakan mesin-mesin khusus seperti yang saya jelaskan 4 mesin sebelumnya, dengan masing-masing memiliki fitur tertentu, menghemat daya, max pembersih, itu mempercepat pencucian, dan juga untuk pencucian pakai pakaian berat yang sehingga bisa menjadi lebih bersih. Nah, yang ketiga adalah analisis mengenai tingkat how. Nah, yang pertama, how ini adalah bagaimana cara memenuhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kami ada cara untuk membuat Laundromatis application, di mana aplikasi sendiri ini tersedia beberapa fitur. Yang pertama ada electronic payment dengan menggunakan LaundroPay atau biasa pakai ePay. Itu bisa membayar dengan secara cashless kepada cabang-cabang Laundromatis Corporation kami. Dan juga dengan adanya aplikasi ini, maka para konsumen itu bisa mendapatkan promo-promo tertentu dan juga dengan bisa memainkan game untuk mendapatkan koin-koin tertentu yang dapat ditukarkan menjadi sebuah tiket atau tiket promo atau poin yang bisa ditukarkan untuk memberikan potongan kepada jasa Laundromatis Corporation kami.
Nah, yang kedua, kami menyediakan paket khusus kepada para konsumen. Yang pertama, paket Laundro Express. Di mana paket Laundro Express ini merupakan paket laundry yang mengutamakan kecepatan mencuci dan memperkirakan bahwa pencucian akan selesai dalam 2-9 jam. Di mana ketika paket ini diberikan bagi konsumen yang terburu-buru ingin mencuci pakaian atau selimut mereka, bisa menggunakan paket Laundro Express ini. Nah, yang kedua ada Laundro Super. Itu adalah paket laundry yang kami sediakan yang menggunakan kebersihan super, di mana untuk membersihkan baju yang khusus berwarna terang ataupun berwarna putih terang atau pakai pakaian berwarna terang. Nah, yang ketiga ada Laundro Max. Itu adalah paket laundry yang mengutamakan pakaian yang berat seperti celana jeans, selimut, dan lain sebagainya. Yang keempat ada paket Laundro Light, yang mana ini adalah paket yang kami sediakan dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran. Dimana jika pasaran adalah harga sekitar 25.000, mungkin kami bisa bandrol dengan harga 18.000 karena kami menggunakan mesin khusus. Nah, ini juga masuk ke nomor 3, yaitu penggunaan mesin-mesin khusus yang kami gunakan. Yang pertama, mesin yang kami gunakan adalah Electrolux EWT 105WN, di mana ini akan sangat cocok untuk paket Laundro Light. Di mana kelebihan dari mesin cuci ini adalah mengurangi tingkat pemakaian listrik, di mana ketika kita menjual jasa selimut paket light ini akan sangat menguntungkan kita dan juga menguntungkan para konsumen. Dan yang kedua ada mesin cuci Akari AWM 12 SK, di mana paket Laundro ini akan menggunakan untuk paket Laundro Express, di mana kecepatan mesin cuci ini melebihi mesin cuci yang lain, di mana ini dapat digunakan untuk paket Express. Dan yang ketiga ada mesin cuci dari LG Twine Tube, di mana akan digunakan untuk paket Laundro Super, karena mesin ini dapat memberikan kebersihan dibandingkan dengan mesin-mesin cuci yang lainnya. Kebersihannya yang paling utama. Yang keempat ada mesin cuci Polytron PWM 1368R yang akan menjadi paket Laundro Max, karena mesin cuci ini dapat lebih mudah mencuci pakaian-pakaian berat seperti celana jeans tadi dan selimut tadi. Nah, selain itu kami juga menyediakan alat pencucian untuk deterjen dan juga sop untuk baju pakaian-pakaian dengan pilihan-pilihan tertentu untuk para konsumen kami seperti Moto, Rinso, Baiklin, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah analisis strategi tingkat korporat, di mana analisis strategi tingkat korporat ini kami akan mengajukan sebuah diversifikasi dari Laundromatis Corporation, di mana diversifikasi ini akan terdiri dari dua metode. Yang pertama, metode pertama adalah dengan Laundromatis Application, seperti yang saya sebelumnya. Dengan Laundromatis Application ini, kami akan menciptakan sebuah market baru, di mana market ini hanya akan dijual oleh kami dan tidak dipegang individu-individu lain. Jadi kami mengambil barang dari pemasok-pemasok bahan-bahan baku seperti Baiklin, mesin cuci, pencuci, keranjang, dan lain sebagainya. Kemudian kami jualkan kepada para konsumen yang menginginkan sumber daya tersebut, namun dengan harga yang jauh lebih murah dibanding pasaran, karena kami mendapatkan harga dari pemasok yang terbaik. Nah, yang kedua kami juga menyediakan diversifikasi iklan Laundromatis Application. Nah, untuk pemasok-pemasok tadi tentu butuh iklan kan. Bagaimana mereka cara mempromosikan produk mereka jika mereka tidak membutuhkan iklan? Maka kita akan menyediakan fitur iklan dengan jangka waktu masing-masing berbeda. Itu ada jangka waktu dari 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, masing-masing 30 hari itu akan memiliki perbedaan iklan, yaitu 1 iklan, 5 iklan, 10 iklan, dan 20 iklan. Dengan harga 150.000, 450.000, 800, dan 1.350.000. Dan juga kita bisa lanjut ke durasi iklan yang 60 hari dengan mempunyai nilai masing-masing yang berbeda. Dengan satu iklan yang tadi 150 akan menjadi 250, yang 450 akan menjadi 650, yang 800 akan menjadi 1 juta,
dan yang 1 juta dari 60 hari tadi akan mendapatkan menjadi 90 hari dengan ketentuan yang lebih baik, yaitu dari 250 jadi 330, dari 650.000 jadi 830.000, 1 juta jadi 1 juta, 1 juta 180, dan 1 juta 550 menjadi 1 juta 680. Itu adalah diversifikasi yang kami lakukan pada perusahaan Laundromatis Corporation kami. Oke, kita lanjut ke analisis strategi internasional. Ini adalah proses ekspansi Laundromatis Corporation masuk ke negara lain, di mana kami akan menggunakan strategi penggunaan franchise. Mengapa? Karena franchise sendiri itu memiliki model bisnis yang telah kami desain sendiri, sehingga untuk mencapai kesuksesan di luar negeri itu akan jauh lebih mudah dengan memiliki reputasi yang kami miliki di negara kami sendiri. Yang kedua, franchise memiliki produktivitas dan dapat berkembang dalam waktu yang cepat dan singkat karena proses perpindahan dan proses merek dan brand sudah dikenal oleh orang-orang, maka proses kenaikan dan berkembangnya usaha di negara tersebut akan sangat cepat berkembang. Nah, yang ketiga akan mendapat kesuksesan negara di negara lain karena negara Indonesia Laundromatis Corporation ini dapat sukses besar, maka dibandingkan negara luar tentu akan sukses besar juga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana kami memberikan bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh para pembeli franchise kami agar dapat mengembangkan bisnisnya jauh lebih cepat dan jauh lebih sukses. Yang pertama, harus mengenali segmen pasar. Yang kedua, kenali konsumen Anda siapa dan sesuaikan paket yang sesuai untuk mereka. Yang ketiga, lakukan promosi-promosi yang khusus, yang bagus dan menarik. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Misalnya, membantu para konsumen yang mungkin kurang ngerti dalam produk atau teknologi yang kita gunakan, yang Laundromatis Corporation gunakan. Yang kelima, dapat menyediakan paket yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai oleh para konsumen yang dibutuhkan. Jadi, dari Laundromatis Corporation sendiri mengharapkan oleh para pembeli franchise di negara lain ini dapat lebih mudah untuk sukses dalam usaha mereka dalam luar negeri. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai kerjasama perusahaan Laundromatis Corporation. Nah, ini merupakan pembahasan yang cukup menarik karena untuk membuat Laundromatis Corporation ini membesar, kami sangat membutuhkan kerjasama pada satu mitra. Mungkin teman-teman sudah mendengar semuanya. Mitra tersebut adalah mitra Gojek Indonesia. Mitra Gojek Indonesia merupakan salah satu mitra terkenal yang sangat terkenal dalam usaha jasa pengangkutan atau transportasi online. Mengapa kami ingin bekerja sama dengan mereka? Karena dengan adanya kerjasama kami dengan mereka, maka masalah pengantaran jasa hasil pencucian kami dapat digunakan oleh para pengguna jasa dari Gojek online ini. Kita misalkan dalam produk Go dari Gojek, kita akan mendapatkan Go Laundry, di mana ketika mengklik Go Laundry ini akan langsung memasuki web dari Laundromatis Corporation kami, sehingga Gojek e-pay mereka yaitu GoPay akan terhubung dengan LaundroPay, kemudian akan sangat mudah untuk mempurchase atau membayar jasa yang telah mereka gunakan dalam Laundromatis Corporation. Yang paling penting di sini adalah bahwa Gojek dapat menyiapkan para tenaga kerja yang berkualitas mereka dalam membantu pengantaran jasa pencucian kami kepada para konsumen. Kita bayangkan saja bagaimana kerjasama yang akan terjadi jika antara Laundromatis Corporation dengan Gojek ini. Mungkin akan menjadi salah satu inovasi yang paling besar di Indonesia, kan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan dan analisis kali ini. Kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulannya, Laundromatis Corporation merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasanya di bidang cuci baju atau pakaian yang proses pencuciannya dapat dipantau dengan mudah oleh konsumen melalui aplikasi yang sudah disediakan Laundromatis Corporation ini, yaitu Laundromatis Application. Perusahaan Laundromatis Corporation
diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para konsumen mereka untuk mencuci pakaian keseharian mereka. Melihat banyak sekali konsumen yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencuci baju mereka, yang menyebabkan baju-baju tersebut menumpuk selama berhari-hari. Kemudian Laundromatis Corporation ini juga menyediakan beberapa mesin dengan spesifikasi dan juga kegunaan tertentu yang dipercaya dapat membuat konsumen tersebut tertarik untuk menitipkan baju mereka untuk dicuci di Laundromatis Corporation, karena pakaian tersebut dapat dicuci sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap Laundromatis Corporation, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menciptakan diferensiasi jasa yang dihasilkan Laundromatis Corporation berupa jasa pencucian baju atau pakaian lainnya, mengingat bahwa tidak hanya perusahaan Laundromatis Corporation saja yang menyediakan jasa cuci baju, masih ada banyak perusahaan lainnya yang menyediakan jasa sejenis, sehingga Laundromatis Corporation menyediakan sebuah sistem baru yaitu Laundromatis Application yang tujuannya adalah untuk mempermudah konsumennya dalam memantau status baju atau pakaian yang telah mereka titipkan. Kemudian Laundromatis Application juga menyediakan berbagai promo, game menarik, dan membership yang nantinya dapat digunakan konsumen mereka untuk memperoleh potongan harga. Selanjutnya yang kedua ada Laundromatis Corporation dalam memperoleh bahan bakunya merencanakan beberapa alternatif pemasok atau supplier bahan baku agar nantinya Laundromatis mampu memperoleh harga yang lebih baik dan lebih fleksibel karena tidak terkontrol oleh satu pemasok tunggal saja. Kemudian pemasok bahan baku yang dimaksud dapat berupa varian deterjen, kemudian ada sabun liquid, sabun bubuk, dan peralatan pelengkap lainnya. Yang ketiga, sebelum Laundromatis Corporation melakukan promosi terhadap jasa yang dihasilkan, Laundromatis Corporation juga berencana meningkatkan reputasi atau image yang baik terlebih dahulu, yang dilakukan melalui strategi perilaku dan sikap tenaga kerja yang baik, sikap ramah yang diberikan kepada semua konsumen, serta memperoleh lebih banyak konsumen melalui promo-promo menarik yang tersedia di Laundromatis Application. Kemudian yang keempat, terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh Laundromatis Corporation itu sendiri, yaitu terdapatnya substitusi produk, di mana produk maupun layanan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan pesaing lainnya yang menyediakan produk atau layanan yang sejenis. Akan tetapi, hal tersebut dapat dicegah Laundromatis Corporation dengan berusaha membuat diferensiasi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan melalui Laundromatis Application yang menggunakan sistem terkini untuk melakukan pendekatan kepada konsumen dengan menawarkan sejumlah promo, game menarik lainnya yang dapat dinikmati konsumen. Inovasi pada fitur juga akan terus dilakukan agar konsumen mereka tertarik untuk mencobanya dan tidak bosan. Kemudian rekomendasi untuk Laundromatis Corporation. Yang pertama yaitu beberapa fitur lainnya seperti fitur pemilihan bahan baku dapat direncanakan untuk ditambahkan di aplikasi tersebut. Misalnya varian wangi pada deterjen. Dengan begitu konsumen dapat menentukan wangi yang sesuai dengan selera mereka, di mana hasil pilihan konsumen akan tertera di invoice atau struct yang diperoleh ketika pakaian yang mereka titipkan sudah selesai dicuci. Invoice atau struct tersebut juga dapat dilihat melalui aplikasi tersebut dan dapat di-download. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan loyalitas konsumen, fitur lainnya yang dapat ditambahkan dapat berupa penghargaan yang dimulai dari silver, gold, dan platinum yang diberikan kepada konsumen yang loyal menggunakan jasa dari Laundromatis Corporation ini. Jadi untuk memperoleh penghargaan tersebut terdapat target yang harus dicapai konsumen. Target tersebut ditentukan sesuai dengan sering atau jarangnya penggunaan jasa cuci yang dilakukan konsumen tersebut. Semakin sering konsumen tersebut menitipkan baju yang mau dicuci di Laundromatis Corporation, maka semakin bagus penghargaan yang akan didapatkan. Keunggulan dari penghargaan tersebut adalah promo yang ditawarkan kepada konsumen loyal akan lebih besar potongannya dibanding dengan
pengguna biasa yang belum memiliki penghargaan atau masih jarang memakai jasa dari Laundromatis Corporation ini.